Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Alinur Golonda dengan NIM 23011106051. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pengerjaan modul 3 dari praktikum sistem multimedia, yaitu tentang HTML dan Bootstrap. Nah, di materi-materi ini dijelaskan tentang bagaimana penggunaan Bootstrap-nya, bagaimana cara meng-setup Bootstrap-nya untuk di laptop kita. Lalu dijelaskan juga komponen-komponen esensial dari Bootstrap seperti grid, apa saja kelas-kelas grid dari Bootstrap. Lalu bagaimana cara membuat form di Bootstrap, apa saja jenis-jenis form yang ada di Bootstrap, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk saja ke prosedur dari praktikumnya, yaitu di sini kita disuruh untuk membuka Notepad. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan bukan untuk code editor saya. Lalu kita disuruh untuk mengketik dan membuat latihan berikut ini. Di sini saya sudah mengetik duluan untuk latihannya agar videonya tidak terlalu panjang, tapi saya tetap akan menjelaskan line per line dari apa yang saya ketik di Visual Studio Code. Saya suruh menyimpan halaman HTML-nya, lalu mengubah encodingnya di UTF-8. Nanti kita akan ubah di header-nya. Lalu kita disuruh untuk menampilkan di browser seperti Chrome, Mozilla Firefox, Edge, dan lain-lain. Lalu apabila tampilan Bootstrap telah seperti di gambar di bawah ini, maka kita sudah menyelesaikan modul 3. Modul 3. Langsung saja kita buka untuk Visual Studio Code-nya. Tapi sebelumnya saya mendownload Bootstrap-nya di si Get Bootstrap ini, dan saya mendownload yang versi 5.3.8. Jadi di sini sudah banyak hal-hal yang terdeprecated dan sudah berubah. Dan untuk codingannya juga saya harus tambahkan atau ubah sedikit. Oke, ya, hal yang saya ubah adalah untuk di modul itu hanya ada JS bootstrap.js ini. Ini saya menambahkan jQuery-nya karena untuk Bootstrap 4 ke atas itu sudah diperlukan untuk jQuery-nya. Lalu saya juga menambahkan JS Deliver. Ya, alasannya sama seperti yang tadi, yaitu Bootstrap 4 ke atas itu juga memerlukan CDN JS Deliver-nya untuk menggunakan komponen-komponen yang ada di dalam Bootstrap. Oke, untuk isinya kurang lebih sama dengan yang ada di modul, di mana kita di sini membuat kontainer dari website kita, yaitu inti atau inti isi dari website kita yang mengcontain hal-hal yang kita isi dalam website. Lalu di sini ada div class call sm10, itu merupakan grid atau itu merupakan grid dari website kita yang menggunakan elemen dengan ukuran menggunakan elemen kolom atau sebuah kolom dalam grid dengan ukuran small dan nilai 10. Lalu di sini kita membuat form dengan action itu tidak ada, karena di sini pada saat formnya disubmit itu belum ada database yang kita gunakan untuk, atau backend yang kita gunakan untuk memproses form ini. Jadi untuk actionnya itu belum ada untuk sekarang karena ini cuma tampilan. Lalu di sini ada div dengan kelas form group. Terus di dalam div form group ini terdapat apa saja yang kita suruh input di dalam form kita. Di sini kita ada nama dengan tag input, tipenya itu text, untuk kelasnya itu ya form control untuk sebagai kontrol dari form atau isi field dari form itu. Terus untuk ID tag inputnya itu name, placeholdernya name. Placeholder ini teks yang ada di dalam field input itu.
Jadi dia seperti panduan apa saja yang harus kita isi di dalam sebuah field input. Lalu name-nya itu nama, ini seperti ID. Terus ini required, atau untuk inputan ini harus diisi. Jika tidak diisi maka akan ada warning this field is required, atau field ini harus diisi karena dibutuhkan. Di sini juga ada forum group dengan atribut-atribut yang sama dengan nama tadi, cuman beda saja di sini kita menggunakan value email. Untuk isinya sama saja dengan yang nama, dan forum group ini passwordnya, isinya juga sama saja dengan yang di atas. Ini juga required dan ini required. Lalu ini di sini ada forum group yang sedikit berbeda. Ini untuk menginput jenis kelamin yang merupakan sebuah drop down. Karena jenis kelamin itu hanya ada pria dan wanita, maka di sini hanya digunakan drop down untuk memilih antara pria dan wanita. Lalu di sini ada submit, untuk mensubmit jawaban yang sudah kita berikan. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk membukanya di live server, dan hasilnya akan seperti ini. Untuk di Microsoft Edge hasilnya akan seperti ini, dimana di sini kita bisa untuk mengisi nama. Jika tidak diisi, terus kita coba submit. Please fill out this field, karena ini kosong dan tadi sudah kita tambahkan atribut required, dan kurang lebih akan seperti ini. Dan ini untuk komponen bootstrapnya sudah jadi, karena di sini bisa dilihat bahwa drop down-nya sudah menggunakan gaya dari bootstrap, dan di sini kita sudah menggunakan grid kolom dari bootstrap itu sendiri. Mungkin jika kita ingin menambahkan margin di atasnya, kita bisa untuk kontainer ini kita tambahkan atribut mt5 mungkin untuk menambahkan margin. Maka dapat dilihat bahwa di sini untuk spasi di atas nama itu jadi lebih lega karena kita menambahkan mt5. Oke, kita langsung masuk saja ke tugas dari praktikum atau tugas utama dari praktikum. Jadi pada percobaan sebelumnya itu kita disuruh untuk menambahkan footer yang berisikan nama dan nim saya. Lalu kita disuruh membuat sebuah akun hostingan dan mengupload hasil prosedur percobaan praktikum modul 3 ini ke dalam hostingan. Baik, untuk footernya saya akan coba langsung bikin. Footernya itu di bawah body. Kita tambahkan footer dengan isi sebentar, saya sudah ada catatan untuk pembuatan footernya. Kita langsung saja buatkan kelasnya. Untuk menambahkan warna dari footer, mungkin kita tambahkan dark saja, dark dengan isi warna teksnya mungkin white. Nah, kalau untuk bootstrap ini biasanya untuk stylingnya itu kita isi di dalam kelas dari tag itu, atau kelas dari tag HTML. Dia mirip seperti Tailwind CSS. Kalau teman-teman pernah menggunakan Tailwind CSS, dia mirip-mirip seperti ini. Terus kita tambahkan mungkin PY3 mungkin. Terus kita tambahkan margin topnya, margin top 5. Terus kita isi footernya dengan div. Kelasnya itu container, yaitu isi dari footer ini. Lalu kita tambahkan mungkin label, atau kita tambahkan saja paragraf langsung, mungkin paragraf yang isinya adalah nama
nama saya, yaitu Raffi Alim Noel Golonda. Mungkin kita tambahkan pemisahnya. Untuk NIM saya itu 230211060051. Mungkin seperti ini sudah bisa untuk footernya. Kita mungkin ke bawahkan lagi untuk footernya karena ini terlalu ke atas. Kita coba untuk buat tampilannya fix di bawah agar tidak mengikuti elemen HTML yang sebelumnya, yaitu tidak mengikuti form group yang sebelumnya. Sebentar, kita lihat-lihat dulu elemen dari Bootstrap tentang pembuatan elemen HTML yang fix, elemen CSS yang fix. Kita coba lihat. Tapi dia harusnya kita tambahkan di kelas footer ini. Untuk halaman position mungkin kita tambahkan bottom, fix bottom. Oke, ini untuk tampilannya sudah terfix ke bottom. Mungkin kita coba kurangi ukuran dari footernya. Terus kita konten kita centerkan untuk kontennya. Justify content center untuk membuat teksnya di tengah. Text line center harusnya untuk membuat teksnya di tengah. Oke, ini untuk footernya sepertinya sudah jadi, yang berisikan nama saya lalu NIM saya. Lalu untuk membuat hostingannya itu saya sudah mempersiapkan akun GitHub yang nantinya kita akan hosting di GitHub Pages. Dan untuk repositorinya juga saya sudah persiapkan, jadi kita tinggal melakukan push ke repositori GitHub kita. Di sini kita coba langsung saja melakukan push, menambahkan. Sebelumnya itu kita lihat dulu untuk tampilan pagesnya yang sekarang. Loading. Kita lihat dulu untuk tampilan pages yang sekarang. Ini merupakan repository untuk tugas multimedianya. Kita lihat di setting, terus ke pages.
Lalu kita buka di sini site saya sudah live. Kita buka untuk site-nya, ada di reviewstud.github.io tugas modul 3. Dan kita bisa lihat langsung untuk tampilan yang sekarang ini. Nah, saya tinggal melakukan push ke branch main dari repository GitHub tadi agar untuk deployment action-nya itu tertrigger dan dia akan mengubah konten dari website yang sudah saya hosting tadi. Kita coba saja menambahkan footer dan margin top. Coba kita commit. Yes. Kita push origin main. Maka dia akan langsung berjalan deployment action-nya atau deployment pipeline-nya. Di sini kita harus menunggu beberapa saat agar dia konvergen antara repository GitHub dan server dari GitHub Pages-nya agar perubahannya itu bisa tercatat. Coba lihat lagi. Ini belum. Kita coba lihat apakah yang sudah saya push tadi itu sudah masuk ke repository. Oke, commit-nya sudah masuk. Next kita masuk ke GitHub Pages-nya. Sudah ada 2 deployment di sini. Ini sepertinya sudah conversion. Coba lihat. Nah, di sini sudah terubah dan sudah tertambah untuk footernya di website saya. Mungkin jika teman-teman ingin mengunjungi websitenya, bisa lihat langsung di sini reviewstud.github.io tugas modul 3. Dan ini sudah live dimanapun. Jika kita coba buka misal di Edge, kita coba buka untuk websitenya. Nah, ini sudah bisa diakses juga di Edge untuk websitenya. Baik, mungkin itu saja untuk pemaparan pengerjaan modul 3 dari praktikum sistem multimedia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.